Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah meninggalkan Yan Yuan, Xiaoyan memperhatikan situasi di sekitar sekte boneka dewa. Terlihat banyak sisa potongan mayat. Adapun nyamuk iblis beracun terlihat sudah cukup tenang. Saat melihat kehampaan, dia melihat glasir darah raksasa yang terintimidasi oleh lengan tahanan roh. Setelah menghampirinya dan terjadi konfrontasi singkat, Xiaoyan memasukkannya ke dalam ruang lingsu bersama lengan tahanan roh. Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya bersama avatar iblis abadi. Saat ini Xiaoyan membiarkan avatar iblis abadi itu berada di sampingnya. Namun setelah berpikir sejenak, dia menyadari sesuatu dan merasa tidak seharusnya duduk bersamanya seperti ini. Untungnya sebelumnya Xiaoyan menemukan kompas terbang lainnya di sekte boneka dewa. Jadi dia segera mengeluarkan kompas terbang itu. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, namun itu masih cocok untuk avatar iblis abadi. Pada saat ini Xiaoyan segera memerintahkan avatar iblis abadi untuk menempati kompas terbang lainnya sendirian, yang berjarak sekitar beberapa ratus kaki dari kompas terbangnya. Setelah avatar iblis abadi menghilang dari sampingnya, dia juga menyebarkan kekuatan jiwanya. Dan merasa perjalanan seperti ini tidak dapat dilakukan dalam sekejap. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Dengan diculiknya tahanan roh, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa setiap pergerakannya selalu diawasi oleh pihak lain. Jika avatar iblis abadi ini benar-benar kuat dan termaksud salah satu leluhur, maka seharusnya para leluhur ini akan mendatanginya sendiri. Ucap Xiaoyan sambil menatap avatar iblis abadi yang berada di kompas terbang yang berada jauh di belakangnya. Setelah membuat persiapan untuk avatar iblis abadi, tujuan Xiaoyan bukanlah untuk menemukan tahanan roh, tetapi untuk menemukan bagian tubuh tahanan roh yang pernah dikatakan Yetian berada di lembah empat angin dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun sekarang tahanan roh menghilang, namun Xiaoyan telah berjanji padanya sebelumnya bahwa dia akan menemukan bagian tubuhnya. Jadi daripada mencari keberadaannya yang tidak diketahui, lebih baik dia mencari bagian tubuhnya terlebih dahulu. Tahanan roh memiliki nama asli Daji, dan dia pernah sangat terkenal. Lalu kenapa dia berakhir dengan tubuhnya yang dimutilasi? Ucap Xiaoyan mau tidak mau memikirkan alasannya. Dia merasa kejadian ini tidak disebabkan oleh pertempuran. Dan kemungkinan seperti itu terlalu kecil walaupun dia hanya memiliki satu bola mata. Namun Xiaoyan sudah menyaksikan sendiri bahwa makhluk seperti tahanan roh sangatlah kuat. Faktanya, Xiaoyan benar-benar tidak bisa membayangkan ada makhluk seperti tahanan roh dan Yetian yang tidak bisa dibunuh. Setelah memikirkannya untuk beberapa saat, Xiaoyan tidak bisa untuk tidak memikirkan Shizun dan Zusa. Bagaimanapun dia merasa hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal seperti itu kepada dua eksistensi kuat ini. Dia sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah Daji adalah salah satu bidak catur atau bukan. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan mengapa bagian tubuhnya harus berada di beberapa dunia. Saat di dalam perjalanan, Xiaoyan terus melihat avatar iblis abadi yang berada di kompas terbang di belakangnya dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, Xiaoyan masih terlihat tidak cemas seperti yang dibayangkan tahanan roh. Bahkan pada awalnya, Xiaoyan sendiri tidak merasakan apa-apa setelah tahanan roh menghilang. Hanya setelah Xiaoyan melihat avatar iblis abadi dari waktu ke waktu, dia akhirnya menyadari bahwa dia mengkhawatirkan menghilangnya tahanan roh. Meskipun tahanan roh banyak berbicara di sepanjang jalan,
Namun ketika dia menghadapi banyak kesulitan, tahanan roh selalu melangkah maju tanpa ragu-ragu dan menyelamatkannya dari kematian. Saat ini tahanan roh telah menjadi teman yang diakui olehnya dan memiliki tempat khusus di dalam hatinya. Walaupun Xiaoyan tampak tenang di permukaan, namun nyatanya dia masih terus memikirkan tahanan roh. Bagaimanapun siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para penculik itu terhadap tahanan roh. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki penghalang dunia, walaupun tahanan roh mungkin abadi dalam persepsi Xiaoyan, tetapi ini tidak berarti bahwa dunia kuno dewa abadi dan iblis yang putus asa tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi tahanan roh. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, apakah kau yang mengambil bola roh? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berteriak di kehampaan. Namun setelah beberapa saat menunggu, dia tidak mendapatkan jawaban dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sesuai dengan namanya, mustahil bagi roh dunia untuk tidak bisa mendengarnya. Bentuk kehidupan yang menjadi dunia sebagai tubuhnya tentu saja dapat melakukan apapun yang diinginkannya di dalam tubuhnya. Jadi jika dia tidak menjawabnya, maka bisa dianggap bahwa dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jika dengan mendapatkan tahanan roh membuat penghalang dunia dapat dipulihkan, tentu saja roh dunia tidak perlu menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Xiaoyan. Adapun bagaimana kelangsungan hidup tahanan roh, roh dunia tampaknya tidak terlalu peduli. Kau dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaanku. Tetapi aku ingin menasihatimu. Jika dunia kuno dewa abadi dan iblis menculik tahanan roh untuk memperbaiki penghalang dunia dan mencelakai hidupnya, maka aku bisa menjamin bahwa dunia kuno dewa abadi dan iblis akan mengalami bencana yang lebih mengerikan dibandingkan dengan rusaknya penghalang dunia. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dihadapkan dengan tidak adanya jawaban dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, Xiaoyan tiba-tiba berteriak lagi. Tetapi apa yang didapatkannya masih berupa keheningan. Sebagai roh dunia, ancaman seperti itu tentu saja tidak berguna untuknya. Namun terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Xiaoyan telah menyampaikan isi di dalam pikirannya. Adapun apa yang akan dilakukan oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, Xiaoyan hanya bisa menunggu dan mencoba menemukan tahanan roh dengan caranya sendiri. Selama dunia kuno dewa abadi dan iblis ingin menyembunyikannya, maka dengan kekuatannya yang sekarang mustahil untuk menemukannya. Sehingga Xiaoyan tidak memilih untuk pergi ke alam iblis abadi dan meminta bantuan nomor 4. Tetapi memutuskan untuk menemukan tubuh asli tahanan roh. Sebenarnya Xiaoyan tidak begitu yakin roh dunia kuno dewa abadi dan iblis yang melakukan semua ini. Namun dia merasa bahwa tanpa restu roh dunia, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Walaupun dia sudah menemukan petunjuk awal dan menggunakan avatar iblis abadi untuk memancing kelompok penculik ini menghampirinya, namun semua yang dilakukan ini hanyalah spekulasinya saja. Setelah meninggalkan sekte boneka dewa dan memastikan tidak ada yang mengikutinya, Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan pil tubuh dewa dan iblis yang berhasil dimurnikannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa nomor 7 begitu murah hati kepadanya. Namun karena hal itu sudah terjadi, jadi Xiaoyan bermaksud untuk memurnikan beberapa pil tubuh dewa dan iblis lagi. Bagi Xiaoyan yang memiliki tubuh klan Yuanzhen, untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis ini hanya menghabiskan beberapa tetes darahnya dan itu sama sekali tidak berbahaya. Tentu saja akan lebih baik jika hubungannya dengan nomor 7 bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Faktanya bahwa nomor 7 sering berkeliling dunia juga bisa memberinya keuntungan yang tidak terduga. Metode bisnis yang mereka kembangkan juga cukup menarik. Dengan nomor 7 yang bertanggung jawab untuk perluasan cabang perdagangan, dan Xiaoyan hanya memproduksi pilnya. Setelah pemurnian berhasil, Xiaoyan harus mengirimkan pil Dewa Laut Biru dan pil tubuh dewa dan iblis ke alam dewa kekacauan. Kemudian nomor 1 akan menyerahkannya kepada nomor 7.
Saat ini Xiaoyan tidak berhenti, namun matanya tertuju pada avatar iblis abadi untuk beberapa saat. Lalu dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul lagi. Pemurnian pil dapat meningkatkan kekuatanku. Tetapi itu harus disempurnakan menjadi pil tingkat dewa. Dengan terus menembus level pemurnian, aku akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa laut biru dan itu juga berdampak pada kekuatanku. Setelah melakukannya lagi, aku ingin tahu, apakah aku dapat memanfaatkan seni pemurnian pil untuk menembus langkah ke-9 keabadian Kaisar? Ucap Xiaoyan sambil bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan resep pil 9 naga sejati yang dipersyaratkan oleh nomor 4 untuk dimurnikannya. Namun setelah memikirkannya beberapa saat, Xiaoyan menyerah untuk memurnikannya. Sekarang aku memang perlu memurnikan pil tingkat tinggi. Meskipun tingkat pil sejati 9 naga tidak rendah, tetapi itu masih belum sesuai dengan keinginanku. Sambil bergumam, Xiaoyan menggerakkan tangannya dan mengeluarkan total 3 resep pil. Seperti resep pil Dewa Laut Biru, pil tubuh dewa dan iblis, serta resep pil yang belum pernah dimurnikannya. Saat menyempurnakan pil Dewa Laut Biru, Xiaoyan hampir memurnikannya berkali-kali, hingga mencoba batas keterampilan alkemisnya. Mungkin justru karena inilah dia akhirnya mendapatkan peningkatan pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan memerlukan pemurnian pil bermutu tinggi yang berbeda, atau membuat pil tertentu mencapai tingkat yang lebih tinggi. 2 resep pil pertama telah berhasil disempurnakan. Namun aku belum sempat memeriksa resep pil yang ketiga ini, ucap Xiaoyan. Saat memindahinya, Xiaoyan sedikit terkejut ketika masa lalunya muncul secara tiba-tiba dan melihat sosok yang familiar. Namun saat melihat selip giok ini, membuat pikirannya menjadi dingin. Dia tidak menduga efek pil ini mampu membuat penggunanya tertidur lelap dan melihat kembali kehidupan di masa lalunya. Walaupun efek pil ini bisa dianggap sangat sederhana, namun itu sangat misterius. Xiaoyan merasa mereka yang bisa memikirkan resep pil ini pasti memiliki banyak keengganan di dalam hidupnya. Bahkan ketika Xiaoyan mengingat masa lalu, dia juga merasa terlalu banyak keengganan dan ketidakpuasan. Seolah-olah ayahnya, kakak tertua dan kakak kedua sepertinya tidak ada hubungannya dengannya saat ini. Dan mereka sudah menjadi masa lalu. Saat Xiaoyan sedang memikirkannya, dia merasakan sakit yang menyayat hatinya. Dia sepertinya merasa telah melupakan sesuatu. Sial, apa yang terjadi? Apa aku melupakan sesuatu? Mengapa bisa demikian? Pada saat ini wajah Xiaoyan terlihat bingung. Terlihat pupil matanya terus berputar-putar seolah-olah mencari kenangan yang hilang di dalam benaknya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.